Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah menulis teks yang saya sebut nama beliau, Ibu Jilpa Ahmad Baktayan, SPD MPD. Baik, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai teks eksposisi dan negosiasi yang akan dipaparkan oleh saya sendiri, Widya Stuti Rahman Isa, dan rekan saya, Yuyun Indriani Ointu. Baik, langsung saja pada materi pertama, yaitu teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan teks non-fiksi yang memuat dan menjelaskan suatu informasi atau pengetahuan berdasarkan fakta sebenarnya. Sebuah informasi atau pengetahuan dalam teks eksposisi disampaikan secara singkat, jelas, padat, dan akurat. Informasi atau pengetahuan tersebut harus meliputi apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana, berdasarkan fakta yang sebenarnya. Teks eksposisi berisi informasi atau fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh penulis. Kemudian tujuan teks eksposisi. Tujuan penulisan teks eksposisi yaitu menjelaskan informasi atau pengetahuan dari penulis berdasarkan fakta sebenarnya agar menambah wawasan atau pandangan pembaca. Lanjut, ciri-ciri teks eksposisi. Berikut ini ciri-ciri materi teks eksposisi. Yang pertama, menyampaikan informasi atau pengetahuan secara singkat, jelas, padat, dan lugas, berbahasa sesuai ejaan atau buku. Yang kedua, informasi atau pengetahuan berdasarkan kondisi sebenarnya atau bersifat faktual. Yang ketiga, isi informasi atau pengetahuan mengandung unsur apa, siapa, di mana, kapan, dan mengapa. Kemudian yang keempat, teks eksposisi bersifat objektif atau sesuai kebenaran dan tidak memihak atau netral. Lanjut ke aspek kebahasaan teks eksposisi. Aspek kebahasaan teks eksposisi yaitu pertama, pronomina atau kata ganti yang menggantikan nomina atau prasanomina. Pertama, pronomina persona atau kata ganti orang. Contohnya seperti ia, dia, anda, kami, mereka, dan lainnya. Kemudian yang kedua, pronomina non persona atau kata ganti bukan orang. Contohnya ini, itu, sini, situ, sana, apa, dan siapa. Kemudian kata leksikal. Kata leksikal yaitu terdiri dari nomina atau kata benda. Contohnya gambar, rumah, dan meja. Verba atau kata kerja, contohnya berlari, pukul, makna, terbang, dan lainnya. Adjektiva atau kata sifat, contohnya lebar, halus, kecil, besar, dan lainnya. Adverbia atau kata keterangan, contohnya di, ke, dari, ketika, saat, dan lainnya. Konjungsi yaitu kata penghubung, contohnya dan, serta, sedangkan, bagai, jadi, sehingga, dan lain sebagainya. Kemudian struktur teks eksposisi. Untuk menulis teks eksposisi, kita perlu mengetahui strukturnya. Berikut ini struktur teks eksposisi. Pertama, pendahuluan atau tesis. Struktur pertama teks eksposisi yaitu pendahuluan atau tesis yang dapat disebut sebagai bagian gagasan utama. Di bagian ini penulis menyampaikan inti informasi atau pengetahuan yang akan disampaikan.
Yang kedua, penjelasan atau argumentasi. Struktur kedua teks eksposisi yaitu penjelasan atau argumentasi. Di bagian ini, penulis menjabarkan latar belakang pemilihan gagasan utama berdasarkan fakta yang memperkuatnya. Yang ketiga atau yang terakhir, penegasan ulang atau simpulan. Struktur ketiga teks eksposisi yaitu penegasan ulang. Struktur ini merupakan struktur penutup teks eksposisi. Di bagian ini, penulis menuliskan kembali simpulan secara singkat dan jelas. Kemudian, pola penyusunan teks eksposisi. Teks eksposisi dapat disusun berdasarkan beberapa pola berikut ini. Poin pertama, pola deduktif. Teks eksposisi dengan pola penyusunan deduktif diawali dengan keterangan atau gagasan secara umum di awal teks atau pada paragraf awal. Kemudian dijelaskan secara khusus di paragraf berikutnya. Poin kedua, pola induktif. Teks eksposisi dengan pola penyusunan induktif diawali dengan keterangan atau gagasan secara khusus. Kemudian dilanjutkan dengan keterangan secara umum. Poin ketiga, pola perbandingan. Teks eksposisi yang disusun dengan pola perbandingan berarti informasi atau pengetahuan di dalamnya berdasarkan perbandingan tertentu. Kemudian poin keempat atau poin terakhir, pola ilustrasi. Teks eksposisi yang disusun dengan pola ilustrasi berarti informasi atau pengetahuan yang dijabarkan dengan cara memberikan ilustrasi. Hal ini dilakukan agar pembaca lebih mudah memahami informasi yang disampaikan. Materi selanjutnya adalah teks negosiasi. Teks negosiasi ini adalah teks yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Dalam teks negosiasi berisi kalimat-kalimat kesepakatan mengenai persoalan yang membutuhkan penyelesaian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Dalam teks negosiasi ini juga mempunyai tujuan loh. Nah, tujuan dari teks negosiasi ini yang pertama, mencapai kesepakatan yang memiliki kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan. Yang kedua, mencapai penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi secara bersama. Yang ketiga, mencapai kondisi saling menguntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Adapun ciri-ciri dari teks negosiasi adalah yang pertama, menghasilkan kesepakatan atau yang saling menguntungkan. Yang kedua, mengarah pada tujuan praktis. Yang ketiga, memprioritaskan kepentingan bersama. Dan yang keempat, merupakan sarana untuk mencapai penyelesaian. Teks negosiasi juga mempunyai kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan dari teks negosiasi ini adalah yang pertama, menggunakan bahasa yang santun. Yang kedua, terdapat ungkapan persuasif atau bahasa untuk membujuk. Yang ketiga, berisi pasangan tuturan. Yang keempat, kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan dua belah pihak. Yang kelima, bersifat memerintah dan memenuhi perintah. Yang keenam, tidak berargumen dalam satu waktu. Yang ketujuh, didasari argumen yang kuat disertai fakta. Yang kedelapan, minta alasan dari pihak mitra atau negosiasi mengapa ya dan mengapa tidak. Yang kesembilan, jangan menyela argumen. Setelah kaidah kebahasaan, teks negosiasi juga mempunyai struktur. Nah, strukturnya ini terdiri dari orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, pembelian, dan penutup. Nah, bagian orientasi ini berisi kalimat pembuka, biasanya ucapan salam,
fungsinya untuk memulai negosiasi. Kemudian pada struktur yang kedua yaitu permintaan, yaitu ada suatu hal berupa barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli. Kemudian pemenuhan, kesanggupan hal berupa barang atau jasa dari penjual yang diminta oleh pembeli. Kemudian ada penawaran. Nah, penawaran ini puncaknya negosiasi yang terjadi. Kedua belah pihak ini saling tawar-menawar. Kemudian ada persetujuan, kesepakatan di antara kedua belah pihak terhadap negosiasi yang telah dilakukan. Kemudian ada pembelian, keputusan konsumen jadi menyetujui negosiasi atau tidak. Yang terakhir adalah penutup. Kalimat penutup ini biasanya ucapan salam atau terima kasih. Itulah pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih untuk kalian yang telah menyimak dari awal sampai akhir, dan mohon maaf untuk segala kekurangan dari penyampaian materi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.